Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, firman-Mu adalah
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terangi hati kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu, setelah Rasul Petrus meyakinkan jemaat Tuhan bahwa apa yang ia beritakan tentang Yesus adalah sebuah kebenaran, dan dia menjadi saksi mata. Ia berjalan bersama dengan Tuhan sampai Tuhan mati di kayu salib, bangkit, dan kemudian terangkat naik surga. Dan dia meneguhkan iman jemaat bahwa Yesus yang telah mati bagi mereka, bangkit dan naik ke surga itu akan datang kembali menjemput gerejanya. Dan dia datang sebagai raja. Saat ini Rasul Petrus juga menjelaskan memang akan ada pengajar-pengajar yang palsu, guru-guru yang palsu. Yang di ayat 1 sampai 3 dijelaskan ciri-cirinya. Yaitu di ayat 2 dikatakan mereka dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Selain daripada itu, dikatakan di ayat 3, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Jadi setidaknya ada 3 ciri guru palsu yang dikatakan oleh Petrus di ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama, dikuasai hawa nafsu. Yang kedua, melalui pengajarannya justru kebenaran akan dihujat. Dan yang ketiga, mereka mencari keuntungan dengan cerita-cerita isapan jempol yang hanya memuaskan telinga, tetapi tidak mengandung kebenaran. Tentu maksud disampaikan ini semua adalah supaya kita waspada dan supaya kita berhati-hati. Tetapi juga peringatan bagi setiap mereka yang mengajar dengan tidak benar, yang termasuk kategori guru-guru palsu itu, bahwa perbuatan mereka akan mendatangkan hukuman. Ya, di ayat 3 bagian akhir dikatakan, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Inilah berita firman hari ini. 2 sisi, satu sisi sebagai umat Tuhan, kita diingatkan supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai kita mengikuti guru-guru palsu. Dan sebagai para pengajar, kita juga diingatkan, jangan sampai kita jadi guru palsu yang ternyata dikuasai hawa nafsu, dan melalui apa yang kita sampaikan justru kebenaran dihujat, dan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Karena apa? Karena untuk hal itu tersedia hukuman dan kebinasaan. Maka baik sebagai jemaat maupun pengajar, kita diingatkan
dari firman Tuhan yang pagi hari ini sederhana disampaikan. Menjelang hari Tuhan, makin banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Oleh sebab itu kita makin harus kuat dalam kebenaran firman yang sejati, dalam persekutuan yang sejati, di mana sumbernya adalah Yesus Kristus sendiri. Injil yang sejati, Injil yang bersentral, hanya berfokus kepada Kristus dan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang telah Engkau rahmati. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Beberapa dari kami sedang dalam pemulihan, itu juga karya Tuhan. Yang isoman, Tuhan beri kesehatan kembali, pemulihan, sehat kembali oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan Engkau menuntun kami oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami tidak sesat jalan, mengikuti pengajar-pengajar palsu dengan ciri-ciri dikuasai hawa nafsu, dan melalui pemberitaan mereka justru kebenaran akan dihujat, dan mereka hanya mencari keuntungan diri sendiri. Maka kami harus berhati-hati. Sebaliknya, kepada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman, mengajar dengan ketulusan, dengan kebenaran Injil Tuhan, di mana Yesus sebagai sentral dan jiwa-jiwa adalah tujuan untuk diselamatkan, membina umat, mempersiapkan umat menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kami harus satu hati menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan terima kasih karena firman-Mu pagi hari ini juga mengingatkan kami, para pengajar, supaya kami tidak salah dalam pengajaran kami. Untuk itu kami harus benar-benar dekat dan bersandar kepada Tuhan, kepada pimpinan Allah Roh Kudus, dan kepada pewahyuan daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu di Sema Church, baik Bapak Gembala Sidang, Wakil Gembala, Ibu Pendeta, maupun para penatua, dan juga para pengajar yang lain oleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami bersandar dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dalam pengurapan Tuhan, dalam pewahyuan setiap kali Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami Allah Roh Kudus. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami. Kami berdoa untuk menara doa setiap hari Kamis, di mana umat Tuhan berhimpun membangun doa-doa mereka kepada Tuhan. Karena menyadari bukan kuat gagah kami melayani-Mu Tuhan dan menjalani kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena Roh Kudus menuntun kami. Maka kami berdoa, menyerahkan setiap rencana, menyerahkan setiap agenda kehidupan, baik pribadi, keluarga, komunitas kami bersama dalam kami bergereja, juga setiap pelayanan ke dalam pengurapan-Mu, pertolongan. Juga doa pagi setiap hari, dan komsel Tuhan melawat. Baik komsel doa pagi untuk umum maupun komsel youth setiap Jumat melalui Zoom, Tuhan Engkau melawat. Kami bertumbuh dalam pengenalan-Mu sehingga kami tidak sesat. Kami siap, kami berbuah lebat, manis bagi Tuhan dan sesama. Kerajaan Allah dinyatakan melalui nilai-nilai kehidupan. Kerajaan Allah yang dinyatakan dihidupi oleh umat-Mu Sema Church. Terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang hari ini apa yang diusahakan oleh umat Tuhan, mereka yang berdagang, mereka yang bekerja, mereka yang bercocok tanam, mereka yang beternak, mereka yang berusaha. Tuhan, Engkau memberkati tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan semua menjadi berhasil, dan itu menjadi berkat bagi kami untuk masa depan yang lebih indah lagi, masa depan lebih baik, untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan melalui persembahan-persembahan yang disampaikan oleh umat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Demikian doa pagi kami. Kami menyerahkan setiap umat Tuhan dalam pimpinan penyertaan yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.